Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Saya Dewi Fajrianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara guna memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A8, yaitu koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Tujuan pendidikan: menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir batin hidupnya tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Menuntun dalam konteks pendidik artinya murid terlahir dengan kekuatan kodrat awalnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dulu, saya merasa melihat dan menilai dengan murid anteng di kelas, rajin mengumpulkan tugas, serta mengikuti setiap instruksi yang saya berikan adalah murid yang baik. Tanpa pernah saya bertanya bagaimana kegiatan belajar yang mereka impikan, hal apa yang ingin mereka tahu, dan apa yang akan dilakukan setelah belajar dengan saya. Setelah memahami konsep pemikiran Ki HD tentang pendidikan, saya merasa keliru dalam memandang murid yang hanya dipandang sebagai objek, padahal merekalah subjek pembelajaran. Mereka memegang kendali dalam proses pembelajaran, mereka yang membutuhkan hal baru dari pendidik. Pendidik wajib hadir dan menghamba pada anak dengan segala tulus hati, memahami mereka sebagai manusia dengan kodrat awalnya. Karena anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah ada kodrat awalnya. Pendidik hanya bertugas menebalkannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, perubahan apa yang saya rasakan setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara? Trilogi pendidikan, yaitu dengan prinsip Ingarsa Sung Tulodo, pendidik berada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, pendidik berada di tengah mampu membangkitkan semangat, Tutwuri Handayani, pendidik berada di belakang mengikuti, mengarahkan peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya menggunakan sistem Among yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek pembelajaran. Lalu dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan, menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi di dalam dirinya. Dengan menggunakan sistem Among, relasi pendidik dengan peserta didik menjadi lebih erat dengan pendekatan kekeluargaan dan menggunakan semboyan Tutwuri Handayani. Merdeka belajar.
Dalam sistem Among, peserta didik dalam belajar sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tutpuri Handayani hanya berperan dalam menentukan, mengasuh, membimbing peserta didik sesuai dengan kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai, sehingga proses belajar berubah menjadi dari instruksi menjadi merdeka belajar. Kodrat alamiah anak adalah bermain. Hendaknya di kelas disisipi dengan mengikuti kodrat alamiah anak, yaitu menyukai permainan yang menyenangkan, sehingga pembelajaran dan stimulasi pada peserta didik harus diselingi dengan dolanan atau amengan sesuai dengan budaya setempat. Pembentukan karakter budi pekerti. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menumbuhkan tenaga dan motivasi. Budi yaitu cipta rasa karya, pekerti adalah jasmani yang sehat dan bahagia sehingga menumbuhkan karya. Penumbuhan budi pekerti ini dimulai dari teladan pendidik, yaitu Ingarsa Sungtulodo. Tujuan utama Merdeka Belajar adalah membentuk pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan tersebut terpancar dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan di kelas adalah yang pertama, melalui kesepakatan kelas, diagnosis awal non-kognitif dan kognitif, melakukan proses pembelajaran sesuai kesepakatan dan gaya belajar peserta didik, memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian, yakinkan pada diri, saya menyadari penuh setiap anak memiliki keunikan walaupun ada beberapa anak yang tidak memiliki ketertarikan minat terhadap satu mata pelajaran. Namun, pasti di dalam dirinya ada keistimewaan. Gali potensi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Integrasikan budaya lokal dalam kegiatan sekolah. Saya mengintegrasikan kegiatan sekolah dengan budaya lokal yang ada seperti penanaman religius, kegiatan seni tari, dan juga pencak silat. Lakukan dolanan atau amengan. Lakukan dolanan atau amengan dalam proses pembelajaran yaitu menggali ide-ide kreatif, mengintegrasikan permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sekolah. Lalu, permainan tradisional di daerah saya yaitu seperti congklak, gobok sodor, sorodok gaplok, pecle, boy-boyan, dan cingcaripit. Untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem Among yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu saya memerlukan dukungan penuh dari